kan kita menjelang libur Natal dan Tahun Baru begitu ya. Ini bagaimana Food Station menjaga pasokan dan juga stabilitas harga beras menjelang Nataru? Baik, sebagaimana kita tahu bahwa Jakarta ini adalah daerah yang bukan produsen pangan. Sehingga pasokan pangan itu betul-betul harus dijaga. Nah, untuk itu kami selaku badan usaha milik daerah punya Provinsi DKI Jakarta harus yakin bahwa pasokan pangan khususnya beras ini tersedia untuk seluruh warga Jakarta. Nah, dapat kami sampaikan bahwa hari ini stok kami di PT Food Station untuk beras ini lebih dari cukup. Jumlahnya kurang lebih ada di angka 24.000 ton. Selain penguasaan stok beras yang kita miliki di Food Station, kami juga memiliki atau menguasai pasar induk beras Cipinang, di mana pasar beras induk Cipinang adalah pasar yang dijadikan barometer untuk pasokan dan juga harga Jakarta dan nasional. Di pasar induk beras Cipinang sendiri hari ini jumlah stoknya kurang lebih 46.000 ton. Sehingga total yang dimiliki dan dikuasai dalam koordinasi itu kurang lebih ada di angka 70.000 ton. Dan ini saya kira jumlah pasokan beras yang sangat cukup aman untuk DKI Jakarta menjelang Nataru dan HBKN. Kemudian persoalannya adalah bagaimana sih Food Station dengan Jakarta bukan daerah produsen, kita punya cukup pasokan yang sebanyak itu. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, kami kerjasama antar daerah untuk melakukan pembelian atau penjaminan bahan baku. Yang pertama adalah kami kerjasama dengan petani, kemudian kelompok tani, yang itu ada di daerah-daerah produsen, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan. Jadi kami kerjasama untuk menjadi standby buyer atau off-taker, dan bahkan kami pun melakukan kegiatan on farming. Jadi kami kerjasama dengan petani, kelompok tani, melakukan pembinaan dalam budidaya tani padi, bahkan sampai kami pun memberikan pembiayaan. Sehingga nanti hasilnya itu kita serap. Nah, itu yang pertama untuk menjamin pasokan bahan baku dengan petani dan kelompok tani. Tidak cukup di situ saja kita melakukan kegiatan pasokan, kami juga kerjasama dengan beberapa penggilingan di daerah. Ada penggilingan kecil, menengah, dan besar. Nah, sehingga dengan kerjasama dengan penggilingan, kita punya cukup banyak stok hari ini, yang hari ini tersedia jumlahnya 24.000 ton yang ada di Food Station. Nah, sehingga dengan kerjasama yang kami lakukan ini, kerjasama antar daerah dan juga dengan petani dan kelompok tadi, maka Jakarta insya Allah saat ini dengan stok yang kita kuasai untuk beras kita cukup aman. Bagi stok untuk menjelang Nataru, DKI Jakarta sendiri cukup aman begitu ya, kan tadi Food Station sudah bekerjasama dengan tani dan juga penggiling yang di daerah. Betul. Nah, untuk stabilisasi harga beras sendiri ini bagaimana, Pak? Ya, tentu kalau berbicara ketahanan pangan dan stabilisasi bukan hanya ketersediaan, tapi juga bagaimana kemudian distribusinya. Nah, kami selama ini untuk distribusi dalam rangka menjaga stabilisasi, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama sudah pasti adalah melalui kegiatan pasar murah. Ini pasar murah hampir setiap hari kami lakukan di 4 titik lokasi strategik seperti kelurahan, kemudian lapangan-lapangan yang itu dekat dengan banyak masyarakat. Sehingga kalau 4 titik itu kami lakukan setiap hari, rata-rata setiap hari ada 500 masyarakat terlibat. Maka setiap hari itu kira-kira ada 2.000 transaksi atau 2.000 masyarakat terlibat. Jadi kalau 1 bulan dengan asumsi kurang lebih 30 hari, ya kurang lebih hampir 50.000 transaksi atau 50 masyarakat yang kami siapkan dalam kegiatan pasar murah. Kemudian yang kedua, selain pasar murah, kami juga melaksanakan program pangan bersubsidi, yang itu seperti KJP dan lain sebagainya. Nah, pangan bersubsidi juga memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan menjaga inflasi. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan adalah kami juga mendistribusikan produk kami, beras, gula, dan minyak, itu di retail modern. Hari ini kami kurang lebih di Jakarta itu ada 6.500 retail modern, yang itu produk-produk beras kita ada di mereka.
Nah, sehingga dengan kegiatan pemenuhan pasar retail modern, kemudian pasar murah, pangan bersubsidi, dan juga pasar lainnya yang kita penuhi, maka ini bisa menjaga stabilitas harga di masyarakat. Karena dengan adanya pasar murah, pangan bersubsidi, itu konsepnya adalah mengurangi beban permintaan kepada pasar. Sehingga dengan mengurangi beban permintaan atau demand ke pasar, maka harga di pasar bisa terjaga dengan stabil. Jadi itu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Food Station dalam rangka stabilisasi harga. Baik, pernahkah Food Station ini melihat begitu di pasaran ada harga beras yang di atas HET begitu? Ya, jadi hari ini kan pemerintah menetapkan dua sisi harga. Ada harga dari sisi produsen disebut dengan HPP, ada dari sisi konsumen disebut dengan harga eceran tertinggi. Nah, kalau kita lihat perkembangan hari ini seperti di pasar kami, di Pasar Beras Induk Cipinang dan kami sendiri menjual beras itu di bawah harga eceran tertinggi. Jadi kalau berbicara HET beras premium hari ini adalah di 14.900. Kami menjual di antara 13.800, 14 sampai dengan 14.200. Sisanya adalah selisih margin yang nanti diberikan oleh retailer kita. Entah itu pasar modern, entah itu general trade. Di pasar induk beras Cipinang pun hari ini beras premium itu di harga 13.800 rata-rata. Sehingga nanti di beras turunannya atau di harga pasar turunannya itu bisa menjadi lebih murah. Saya yakin kalau untuk beras hari ini harga cukup stabil dan saya kira di bawah harga eceran tertinggi.